Hanli mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke langit. Pedang besar itu segera berbalik dan terbang kembali. Saat berada di depan Hanli, pedang itu kembali ke bentuk jimat aslinya dan jatuh ke tangannya seperti bulu yang ringan. Tepat saat Hanli mengulurkan tangannya ke jimat harta karun, silat jimat itu berubah menjadi api. Sesaat kemudian, jimat itu berubah menjadi tumpukan abu dan menghilang bersama angin gunung. Melihat ini, Hanli berdiri di sana tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit. Jimat harta karun ini bisa dianggap sebagai barang rongsokan. Bahkan di awal pertarungan, jimat itu sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Terlalu banyak waktu telah berlalu dalam pertarungan yang ketat, yang akhirnya menghabiskan semua kekuatannya. Hal ini menyebabkan Hanli yang sangat tahu nilainya merasa sangat sakit hati, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, bisa membunuh musuh yang tangguh seperti senior Lu bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, panji naga biru milik lawan sebenarnya adalah hasil rampasan yang cukup mengesankan. Itu cukup untuk mengganti hilangnya jimat harta karun ini. Belum lagi 2 pil pembentukan fondasi yang belum diambilnya. Dengan pemikiran ini, Hanli tidak dapat menahan rasa gembiranya, merasa bahwa pertempuran sengit ini ternyata ada gunanya. Jika dia bisa meminum pil ini dan berhasil mencapai pembentukan fondasi, dia tidak perlu berpartisipasi dalam menghadapi ujian darah dan api yang aneh dan berbahaya. Lagi pula, jumlah kultivator sekuat senior Lu pasti sangat banyak. Dia takut akan ada beberapa kultivator yang lebih merepotkan. Sesaat kemudian, Hanli menyerap batu roh di tangannya. Setelah memulihkan kekuatan sihirnya sampai batas tertentu, dia berdiri dan ingin mengambil panji naga biru yang tidak jauh darinya. Tepat saat Hanli menegakkan punggungnya, rasa sakit yang menusuk tajam datang dari dantiannya, membuatnya terasa seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuknya. Hanli tertekuk karena rasa sakit. Kulitnya sangat pucat saat dia meringis kesakitan. Hanli tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan sakitnya sedikit berkurang. Ekspresi Hanli sedikit muram, sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Mengenai mengapa hal ini terjadi, dia sangat menyadari. Alasannya adalah sejumlah besar ramuan obat yang telah ditelannya beberapa saat yang lalu. Meskipun dia mampu menyerap sebagian kekuatan spiritual ramuan itu dengan cepat, sebagian besarnya terkumpul di dantiannya sebagai penolakan asing. Di antara semua itu, terdapat banyak kotoran medis yang tidak jelas. Jika dia tidak memurnikan tepat waktu, mereka pasti akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Meskipun Hanli sepenuhnya tahu bahwa menelan ramuan spiritual itu tidak baik dan pasti akan membahayakan dirinya, ia melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Ia tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko dan mencoba. Dan benar saja, metode penyerapan ki spiritual secara paksa ini sangat membantu selama pertempuran yang berkepanjangan. Namun, hanya melahap ramuan obat saja tidak cukup untuk membuat Hanli bertahan sampai akhir. Selain mengisi kembali kekuatan spiritualnya dengan batu spiritual kelas menengah untuk mengalahkan lawan, ada poin penting lain yang berkontribusi pada kemenangannya, yaitu pembatasan teknik sihir pertahanannya, teknik penghalang air. Dalam 2 tahun sebelumnya yang dihabiskannya untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik sihir dasar, Hanli secara tak terduga mengetahui dari Wufeng bahwa mayoritas pengikut tingkat rendah memiliki kesalahpahaman mengenai penggunaan jimat. Mereka percaya bahwa terlepas dari kekuatan spiritual yang mereka gunakan untuk mengaktifkan jimat, jimat tersebut tidak lagi menguras kekuatan penggunanya. Namun, kenyataannya saat jimat itu diaktifkan, jimat itu terus menggunakan sedikit kekuatan sihir dari koneksinya ke penggunanya, yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan teknik sihir dengan mudah. Jika teknik sihir itu tidak menghilang, pengguna akan terus terkuras kekuatan sihirnya untuk menjaga koneksi spiritual. Karena para murid kondensasi ki tidak mampu melihat atau berinteraksi dengan jenis-jenis barang spiritual ini, selain jumlah kekuatan sihir yang digunakan dalam jangka pendek sangat kecil, sebagian besar pengikut mengabaikan hal ini, sehingga
mengakibatkan pemahaman yang salah. Meskipun ada beberapa murid yang mengetahui kebenarannya, mereka merasa bahwa masalah ini tidak penting. Akibatnya, informasi ini tidak disebar secara aktif di antara murid-murid tingkat rendah. Wu Feng adalah salah satu dari sedikit yang mengetahuinya. Ketika dia memberitahu Han Li hal ini selama obrolan santai, Han Li sengaja mengingatnya. Setelah beberapa kali uji coba pribadi kemudian, dia memverifikasi kebenarannya. Akibatnya, di tengah-tengah pertempuran sengit itu, Han Li mengingat hal ini dan dengan tegas mencabut teknik sihir pertahanannya dan menghemat cukup banyak kekuatan sihir. Meskipun pada awalnya tampaknya jumlahnya tidak seberapa, kekuatan sihir yang akan dikonsumsinya tidaklah sedikit setelah jangka waktu yang lama. Seperti itulah, Han Li mengandalkan sedikit kekuatan sihir yang terpelihara ini untuk bertahan lebih lama melawan musuh. Jika dia tidak mengandalkan kedua kelebihan itu, dia mungkin bukan orang yang bertahan hidup lebih lama. Dengan demikian, Han Li pasti merasa bahwa kemenangan ini sangat berbahaya karena telah menghabiskan semua kemampuannya hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Kekuatan lawan benar-benar lebih besar daripada dirinya sendiri. Akan tetapi, terlepas dari bagaimana ceritanya diceritakan, satu-satunya yang selamat adalah dia. Setelah Han Li merasa sakitnya sedikit berkurang, ia memaksakan diri untuk berdiri dan mulai bergerak perlahan. Akhirnya mencapai tempat panci naga biru terjatuh. Ia memaksakan diri untuk mengambil alat ajaib itu dan memeriksanya dengan gembira sebelum akhirnya menyimpannya di kantong penyimpanannya. Kemudian dia berjalan ke arah mayat senior Lu. Setelah melihat pemandangan yang sangat berdarah itu dengan sedikit rasa jijik, dia berjalan mondar-mandir untuk mencari barang jarahan. Kantong penyimpanannya mudah ditemukan di bagian atas mayat. Han Li tanpa segan mengeluarkan barang-barang dari kantong penyimpanan dan mengosongkan semuanya. Tak lama kemudian, dia melihat kotak dan botol yang berisi pil pembentukan fondasi. Merasa gembira, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat benda-benda ini. Dia buru-buru menundukkan tubuhnya untuk mengambil kotak dan botol. Kemudian dia membukanya, serta menemukan pil obat biru berkilau di setiap wadah. Meskipun baunya agak menyengat, pil-pil itu mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Han Li tersenyum lebar. Ia langsung yakin bahwa pil pembentukan fondasi itu asli. Meski begitu, saat ini ia tidak keberatan untuk memeriksa barang-barang lainnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat pertempuran yang baru saja terjadi. Ia tidak tinggal lama di sana dan bergegas pergi. Han Li segera menyimpan barang-barang itu dan dengan hati-hati menyembunyikan kantong penyimpanan milik senior Lu. Ia merasa sedikit lega dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meluruskan dan meregakan tubuhnya. Pada saat ini, dia mendengar suara angin di belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang menyerbu. Han Li terkejut dan langsung berpikir untuk melarikan diri. Tetapi dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit yang hebat dari dantiannya, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi lamban. Kemudian, tubuh wanita yang harum dan halus dengan penuh semangat memeluknya dari belakang. Han Li tertegun dan berusaha melepaskan diri. Namun, karena rasa sakit yang menusuk dari dantiannya dan fakta bahwa anggota tubuhnya tidak kuat karena baru saja bertarung, dia tidak bisa melepaskan diri. Dalam situasi seperti ini, meskipun Han Li sudah samar-samar menebak identitas orang yang di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakangnya. Namun, saat dia menoleh setengah jalan, wajah cantik dan lembut sudah menempel erat padanya dan terus-menerus menggunakan bibir manisnya untuk mencium Han Li dengan liar. Seperti yang diharapkan, itu adalah adik junior Chen yang awalnya tidak bisa bergerak satu langkah pun. Ternyata adik junior Chen sebelumnya tidak bisa bergerak karena teknik pengikat angin. Namun, pertarungan Han Li dan senior Lu tidak sampai ke lokasinya, jadi dia sepenuhnya menghindari pertarungan sambil berbaring. Setelah pertarungan, dia sebenarnya tidak mengalami cedera sedikit pun. Sebelum pertarungan dimulai, efek dari pil afrodisiak telah menyala, menyebabkan adik junior Chen menjadi gila dengan gairah yang membara.
Matanya dipenuhi dengan delusi dan benar-benar ingin bergabung dengan orang lain. Namun, dia terikat oleh teknik sihir dan tidak dapat bergerak sedikit pun, serta masih tampak sangat polos. Namun jauh di dalam hatinya, dia tersiksa oleh hasrat nafsu yang semakin besar. Beberapa saat yang lalu, efek teknik pengikat angin telah berakhir dan adik junior Chen yang baru saja memperoleh kebebasannya dipenuhi dengan gairah nafsu. Karena itu, dia langsung menyerang satu-satunya pria di dekatnya, yaitu Hanli, dan memeluknya dengan erat. Dari atas, ini tampak seperti pemandangan yang sangat romantis. Namun, Hanli masih belum pernah melakukannya. Setelah ciuman membabi buta adik junior Chen, Hanli merasa pikirannya bergetar saat perasaan aneh muncul. Karena Hanli tidak pernah memamerkan dirinya sebagai pria terhormat, Hanli tidak merasa rendah diri saat merasakan wanita ini di pangkuannya. Alhasil, Hanli yang penuh gairah tanpa sedikit pun kesopanan mengulurkan tangan dari belakangnya dan memeluk adik junior Chen. Merasakan tangan Hanli, adik junior Chen merasa semakin tak tertahankan. Meskipun dia tidak pernah mengalami hubungan antara pria dan wanita, naluri alaminya tetap membuatnya mulai merobek pakaian Hanli. Tindakan adik junior Chen membuat Hanli yang sempat gila menjadi sadar. Dia tidak berani bergulat dengan api sekali lagi dan buru-buru meraba jimat pengunci jiwa dengan tangan kanannya. Kemudian dengan susah payah, dia membangkitkan beberapa helai kekuatan sihir yang baru saja dipulihkan dan menggunakan teknik pengunci jiwa untuk menahan adik junior Chen. Setelah itu, dia dengan lembut berusaha melepaskan diri dari dada menggoda adik junior Chen dan dengan lembut membaringkan wanita itu di tanah. Hanli setengah jongkok di samping junior Chen sambil menundukkan kepalanya untuk memperhatikan dengan seksama penampilan lembut dan menawan dari wanita penuh nafsu ini. Tubuh montok itu dengan nakal memperlihatkan perutnya, bahkan sedikit memperlihatkan beberapa area misterius, menyebabkan mulut Hanli menjadi kering dan sedikit pusing. Dia mengerti dengan jelas bahwa selama dia menginginkannya, kecantikan luar biasa di hadapannya akan segera memungkinkannya mengalami kenikmatan. Namun, setelah dia menatap kosong untuk waktu yang lama, Hanli dengan enggan mengalihkan pandangannya serta mengembalikan tatapannya ke wajah wanita itu. Ia mengernyitkan dahinya dan tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya ke arah bibir almond wanita itu, mengusapnya dengan lembut. Setelah merasakan kelembutan yang lembab itu, ia segera menarik tangannya dan menciumnya dengan lembut. Itu benar-benar pil afrodisiak. Sepertinya dia tidak berbohong, ucap Hanli berkata pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, sepertinya dia benar-benar tenang kembali. Cantik sekali. Tampaknya keberuntunganmu cukup baik. Kalau kau mengonsumsi afrodisiak lain, aku khawatir aku akan benar-benar mengakhiri hidupmu lebih awal. Namun, karena ini adalah pengaruh pil afrodisiak yang tak kau inginkan, aku tidak perlu melakukannya. Dapat diasumsikan bahwa kau telah tenggelam dalam halusinasi dan pada dasarnya tidak dapat mengingat penampilanku, ucap Hanli berkata dengan lembut sambil mengangkat dagu wanita itu dengan tangannya dan menatap matanya yang indah dan mempesona. Sebenarnya, cara paling aman adalah membuatmu menghilang dari dunia ini. Lagi pula, meskipun kau berhalusinasi, kau mungkin masih akan memiliki kesan yang agak samar. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, kau harus bersuka cita. Meskipun aku bukan orang yang baik, aku tidak begitu kejam dan suka membunuh. Aku juga berhati lembut terhadap wanita. Jika kau seorang pria, mungkin aku akan menebasmu tanpa ragu-ragu, ucap Hanli terus berbicara pada dirinya sendiri, tak berdaya dan tersenyum pahit. Begitu kata-kata itu terucap, Hanli terdiam sejenak. Hubungan antara pria dan wanita benar-benar luar biasa, gumam Hanli. Adapun pil pendirian fondasi wanita ini, karena dia telah merebutnya dari tangan senior Lu, Hanli tidak akan mengembalikannya. Penampilanmu saat ini benar-benar menggoda pria. Kalau saja aku tidak mendengar dari Pak Tuama bahwa pria dan wanita yang kehilangan keperawanan memiliki peluang lebih kecil untuk mencapai pembentukan fondasi, bagaimana mungkin aku bisa menolak kesempatan yang begitu baik dan terpaksa membuang keinginan hatiku, gumam Hanli. Raut wajah Hanli mulai kembali tenang,
Namun, dia menggelengkan kepalanya pelan, memperlihatkan ekspresi yang sangat menyesal. Lagi pula, antara kesenangan malam dan usaha kultivasi, mana yang lebih penting? Hanli segera mengendalikan nafsunya dan menjernihkan pikirannya. Mengenai mengapa senior Lu tidak keberatan membius dan memperkosa wanita ini, Hanli tidak perlu berpikir dalam-dalam untuk sampai pada kesimpulan. Melihat pemuda tampan yang luar biasa itu, dia mungkin sudah lama kehilangan kepercayaannya, jadi dia tidak ragu untuk melakukannya. Oleh sebab itu, karena tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencoba mencapai pembentukan fondasi, dia menunda menggunakan pil pembentukan fondasi. Karena keputusan Hanli sudah ditetapkan, dia tidak bermaksud membuang waktu. Pertama, dia menggunakan bola api untuk menghancurkan lubang besar tak jauh dari sana dan melemparkan mayat senior Lu ke dalamnya. Kemudian, dia membakar mayat itu menjadi abu dan mengisi lubang itu hingga rata dengan tanah, membasmi jejak mayat itu secara menyeluruh. Di lokasi pertempuran, dia merasa ada beberapa tempat penting di distrik itu dan menggunakan pedang panjang di kantong penyimpanannya untuk menebas dan menghancurkan area itu, menghilangkan jejak sekecil apapun yang terlihat. Kemudian, setelah dia mengenakan pakaiannya sendiri pada Junior Chen, dia menggendongnya. Dengan tergesa-gesa terbang menjauh dari tempat itu. Setelah dia terbang ke barat sejauh lebih dari 100 li, dia menemukan tebing tersembunyi yang agak besar dan kemudian turun. Setelah meletakkan wanita itu di bawah batu besar, Hanli berpikir untuk segera terbang menjauh. Tetapi dia menoleh untuk melihat wajah wanita itu yang memerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Kemudian dia berbalik dan bergerak mendekati Junior Chen. Dia mengeluarkan botol porselen putih dari dadanya dan menuangkan bubuk obat putih ke telapak tangannya. Kemudian dia menggunakan jari dari tangannya yang lain untuk menyendok sebagian bubuk obat ke bibir wanita itu. Dia berkata pada dirinya sendiri tanpa daya, "Meskipun racun afrodisiak ini tidak dapat merenggut nyawa seseorang, racun ini tidak akan larut dalam waktu singkat, sehingga sangat merusak kekuatan seseorang. Kurasa melakukan perbuatan baik ini tidak akan membutuhkan banyak usaha. Bubuk roh murni ini akan cukup untuk melarutkan racun itu," gumam Hanli dalam hati. Saat Hanli mengatakan ini, dia melihat wanita itu menjilat obat tanpa sadar dengan penampilan nafasnya yang menawan. Hanli tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru menyingkirkan botol obat dan bergegas membawa alat sihirnya menjauh dari sana. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum wanita itu menjadi berpikiran jernih. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan menghadapi masalah besar. Hanli terbang di tengah malam pada rute terpendek menuju lembah mapel kuning sebelum beristirahat sejenak. Setelah langit cerah, ia memasuki lembah dengan percaya diri dan kembali ke kebun 100 obat. Setelah memasuki kebun, ia segera mengurung diri. Selama beberapa hari, ia membersihkan sebagian besar kotoran dari dantiannya. Setelah tidak ada lagi kotoran yang tersisa untuk menghalanginya, ia perlahan-lahan memulihkan esensi sejatinya yang hilang. Meskipun demikian, akibat dari pertempuran besar itu masih membuat kekuatan Hanli sangat terkuras. Ia memperkirakan bahwa setelah beberapa bulan pemulihan, ia akan kembali ke kondisi puncaknya. Hal ini menyebabkan Hanli merasa bahwa seluruh peristiwa ini sangat berharga. Saat ini, Hanli sedang duduk di mejanya, mengagumi hasil rampasan perang terbesar, 2 pil pembentukan fondasi berwarna biru seukuran kacang kapri. Setelah memeriksanya dengan seksama selama 2 jam, ia mengembalikan pil pembentukan fondasi ke dalam botol tembaga agar ki spiritualnya tidak menghilang. Sedangkan untuk botol biru dan kotak kayu, tentu saja dia menghancurkannya untuk mencegah siapapun mengetahui apa yang ingin dia sembunyikan. Dengan kata lain, sudah beberapa hari berlalu sejak pertempuran itu. Kerugiannya benar-benar tidak sedikit. Tidak hanya jimat harta pedang terbang yang hancur, alat sihir berkualitas tinggi, cincin baja halus itu juga dikorbankan. Mengenai hal ini, Hanli merasa agak menyesal. Namun, hasil rampasannya juga banyak. Selain bendera naga biru, Hanli menemukan 2 alat sihir penting lainnya dari kantong penyimpanan senior Lu.
tali biru yang ia gunakan untuk melancarkan serangan diam-diam padanya, serta kail putih keperakan. Keduanya tampaknya merupakan alat sihir berkualitas tinggi. Ini cukup untuk menebus kehilangan alat sihirnya. Belum lagi beberapa puluh jimat kelas rendah hingga menengah dan lebih dari 20 batu roh kelas rendah. Sayangnya, tidak ada jimat tingkat tinggi dasar. Yang ada hanya jimat teknik dinding angin yang telah dirusak Hanli selama pertempuran. Hanli memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur semua barang jarahnya sekaligus. Selain barang-barang yang akan ia gunakan sendiri dan barang-barang yang sangat berharga, ia menghancurkan sisanya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Setelah itu, dia mulai tidak sabar memikirkan soal pil pembentukan fondasi. Hanli sama sekali tidak tahu cara mengkonsumsi pil pembentukan fondasi. Apakah hanya menelan pil itu sendiri, atau apakah ia diminta untuk menyiapkan obat-obatan lain terlebih dahulu untuk melakukan tindakan lain? Haruskah ia meminta dukungan dari kekuatan eksternal? Konvensi umum mengatakan bahwa pil obat langka seperti itu seharusnya memiliki beberapa kualitas tertentu. Karena Hanli belum pernah memperoleh pil pembentukan fondasi sebelumnya, tidak ada yang diperhatikan sebelumnya. Dia berencana untuk menunggu sampai setelah ujian darah dan api untuk mencari tahu. Bagaimanapun, kegagalan dalam ujian darah dan api akan membuat segalanya tidak berharga. Dia tidak berharap untuk memiliki pil pembentukan fondasi sekarang, dan terlebih lagi memiliki dua di antaranya. Ini masalah yang mendesak. Setengah hari kemudian, Hanli tiba dari pavilion bimbingan kultivasi. Ia kembali ke kediamannya sambil meletakkan tubuh bagian atasnya di atas meja dengan hampa. Setelah melamun selama beberapa jam, ia tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke sudut meja, menyebabkan tinjunya memerah. Ia mengabaikan rasa sakit itu seolah-olah rasa sakit itu tidak ada. Tidak lama sebelumnya, dengan dalih ingin mempelajari teknik sihir baru, dia mengajukan beberapa pertanyaan tidak langsung kepada Wu Feng hampir sepanjang hari. Akhirnya, dia menemukan metode meminum pil pembentukan fondasi. Namun ini sama sekali tidak menghasilkan kabar baik baginya. Ternyata, untuk meminum pil pembentukan fondasi dan melewati rintangan menuju pembentukan fondasi, tidak perlu mengonsumsi obat apapun sebelumnya atau bantuan eksternal. Tanpa diduga, itu hanya perlu dikonsumsi langsung. Wajar saja jika berarti ini dikatakan sangat baik bagi Hanli. Namun kata-kata Wu Feng selanjutnya menusuk kepala Hanli. Akan ada masalah baru yang muncul setelah minum obat yang menyebabkan Hanli merasa sangat bingung. Sekali lagi, Hanli mendapati dirinya menghadapi dilema. Waktu berlalu. Di wilayah utara, Provinsi Jian, di suatu gunung gurun di perbatasan negara bagian Yue dan negara bagian Yuanwu, berdiri puluhan orang berpakaian kuning dengan tinggi yang berbeda-beda. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, dan usia mereka tidak sama. Ada beberapa yang sudah tua dan berambut abu-abu dengan wajah penuh kerutan, serta ada juga remaja berkulit halus, bergigi putih, dan berbibir merah yang belum memasuki masa dewasa. Mereka semua berdiri diam dalam barisan. Di barisan paling depan, tentu saja ada seorang lelaki tua yang berwibawa. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia menatap langit tanpa bergerak, tenggelam dalam pikirannya. Ada 4 pria dan seorang wanita di belakangnya, masing-masing dengan sikap hormat. Di antara mereka, ada Paman Wang yang telah membawa Hanli masuk ke sekte. Saat ini, dia memiliki ekspresi serius. Di belakang kelima orang itu, ada 2 baris murid berpakaian kuning, semuanya dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa gugup, yang lain gelisah, tidak peduli, atau bahkan melirik ke sekeliling. Ada beberapa yang tersenyum diam-diam, tidak menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Di ujung barisan terakhir, ada seorang pemuda berkulit gelap biasa dengan mata menunduk. Dia telah melihat ujung kakinya sejak awal. Dia tidak berani mengalihkan pandangannya sedikit pun, tampak sangat malu. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa bocah kuning ini diam-diam mengumpat karena kesal. Pemuda yang berbeda dari yang lain adalah Hanli.
Kelompok orang yang berpakaian kuning itu adalah murid-murid lembah mempel kuning yang akan mengikuti ujian darah dan api. Hanli akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam perjalanan yang hampir pasti akan berakhir dengan kematian ini. Masalah dua pil pembentukan fondasi adalah lelucon yang tidak berguna. Sebulan sebelumnya, setelah Hanli menemukan metode untuk meminum pil pembentukan fondasi dari Wu Feng, dia sangat terkejut. Tampaknya, mereka yang meminum pil pembentukan fondasi harus mengasingkan diri selama 3 bulan dan harus menghabiskan semua kekuatan obat sebelum keluar. Jika tidak, kekuatan obat akan tersebar yang akan sangat mengurangi kemanjuran pil. Itulah sebabnya mencari tahu apakah seseorang berhasil mencapai pembentukan fondasi atau tidak memerlukan waktu beberapa bulan. Harus menunggu dalam waktu yang lama membuat Hanli sangat putus asa. Rencana awalnya setelah memperoleh 2 pil pembentukan fondasi adalah meminum pil tersebut terlebih dahulu, lalu melihat apakah ia harus berpartisipasi dalam ujian darah dan api atau tidak. Jika ia cukup beruntung untuk mencapai pembentukan fondasi, maka ia pasti tidak akan pergi ke daerah berbahaya seperti itu. Lagi pula, hanya 1 dari 4 yang selamat. Itu sungguh terlalu menakutkan. Baru setelah ia benar-benar gagal setelah meminum pil tersebut, maka ia harus memasuki area terlarang. Jika 2 atau 3 pil pembentukan fondasi tidak berhasil, maka ia akan memurnikan 3, 4, atau bahkan lebih. Ia yakin bahwa bakatnya terlalu kurang, dan hanya dengan meminum beberapa pil pembentukan fondasi, ia dapat dipastikan memasuki pembentukan fondasi. Namun dengan batasan bahwa ia harus mengasihkan diri selama 3 bulan setelah meminum pil obat tersebut, rencana Hanli menjadi kacau, menyebabkan dia menghadapi situasi canggung di mana ia tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Sekarang, dia harus meminum pil pembentukan fondasi dan benar-benar berhenti memasuki area terlarang. Atau dia bisa menyingkirkan pil pembentukan fondasi untuk sementara dan menunggu hingga ujian darah dan api selesai untuk meminum pil tersebut. Karena mustahil untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Setelah merenungkannya selama hampir setengah bulan, Hanli merasa bahwa berkenaan dengan bakatnya yang mengerikan, bahkan jika dia meminum kedua pil pembentukan fondasi, peluangnya untuk memasuki pembentukan fondasi masih sangat rendah. Jadi dia tidak berniat menyerah pada ujian darah dan api. Sebenarnya, Hanli tidak mempertimbangkan untuk menunggu 5 tahun lagi untuk berpartisipasi dalam ujian darah dan api berikutnya. Pada saat itu, bahkan jika dia gagal memasuki pembentukan fondasi, seni musim semi abadinya pasti sudah mencapai puncaknya. Dengan demikian, dia akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk membela diri. Namun, tak lama setelah Hanli memikirkan hal ini, eselon atas lembah mempel kuning mengeluarkan pernyataan yang amat menggembarkan dunia kultivasi negara Yue. Dan itu menyebabkan gagasannya itu sirna begitu saja. Rinciannya adalah 5 tahun dari sekarang, area terlarang dari ujian darah dan api akan ditutup sementara selama 60 tahun. Selama waktu ini, 7 sekte besar akan bekerja sama dan melarang siapapun memasuki dan mengumpulkan obat-obatan. Menyegel area terlarang untuk sementara waktu bukanlah hal yang jarang terjadi. Hampir setiap 3 hingga 400 tahun, 7 sekte besar akan melakukan hal ini. Karena area terlarang sering dibuka, ki spiritual di dalamnya akan bocor dalam jumlah besar. Penampakan dan pertumbuhan obat-obatan spiritual juga akan terganggu. Penyegelan sementara ini dimaksudkan untuk memungkinkan kepada ki spiritual kembali ke tingkat normal. Akan tetapi, meskipun 7 sekte besar mengadopsi langkah ini, obat-obatan spiritual di daerah terlarang masih sangat langka dari tahun ke tahun dan semakin sulit ditemukan. Obat-obatan spiritual tertentu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil sangat langka. Menurut kesimpulan beberapa ahli dari 7 sekte besar, jika seseorang benar-benar ingin mengembalikan obat-obatan spiritual di area terlarang ke jumlah yang normal, mereka harus menyegel area tersebut selama tidak kurang dari 1 milenium penuh. Penyegelan sementara ini tidak lebih dari penundaan habisnya obat-obatan spiritual di area terlarang. Bagaimanapun, pertumbuhan obat-obatan spiritual bukanlah masalah 1 atau 2 hari saja.
Meskipun keadaan sebenarnya di dalam area terlarang tidak ada seorang pun yang mampu menyangkal atau mengonfirmasi dugaan ini, akan tetapi para pemimpin 7 sekte besar tidak mampu mengambil keputusan yang menyakitkan seperti itu. Jumlah pil pembentukan fondasi terkait erat dengan naik turunnya sekte mereka. Jika terjadi kekurangan pil ini selama 50 hingga 60 tahun, 7 sekte besar akan mengalami kerusakan yang tidak ringan. Namun, jika beberapa ratus tahun bahkan 1000 tahun berlalu tanpa pil pembentukan fondasi, maka bukan hanya 7 sekte besar, tetapi juga seluruh dunia kultivasi negara bagian Yue akan dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Lagi pula, suatu daerah tanpa kultivator pembentukan fondasi, apakah itu masih bisa disebut dunia kultivasi? Jika saat itu tiba, klan kultivasi dan kultivator bebas akan meninggalkan negara bagian Yue dan mencari cara bertahan hidup di tempat lain. Dan pada saat itu, 7 sekte besar tidak akan menjadi pengecualian. Akibatnya, meskipun mereka tahu bahwa sering membuka daerah terlarang adalah suatu kebodohan yang sama saja dengan membunuh ayam yang bertelur, 7 sekte besar tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa sebelum obat-obatan spiritual di daerah terlarang benar-benar padam, mereka dapat memproduksi obat-obatan spiritual lain untuk menggantikannya. Hal ini menyebabkan para ahli formasi inti sekte besar, bahkan para eksentrik di tahap jiwa baru, berusaha keras mencari sumber pengobatan spiritual lain atau menemukan solusi lain untuk mencegah keruntuhan sekte mereka masing-masing. Tentu saja, Hanli tidak mungkin mengetahui hal ini. Namun dengan informasi baru ini, tidak mungkin Hanli berani menunggu 5 tahun lagi untuk ujian darah dan api berikutnya. Bahkan, orang yang berpikiran lamban pun akan menyadari bahwa ketika area terlarang dibuka dalam 50 tahun, itu akan menjadi badai darah tanpa syarat. Setiap murid elit sekte besar akan digerakkan untuk mengais untuk terakhir kalinya sebelum area terlarang disegel. Jika Hanli tidak berpartisipasi dalam ujian ini, maka ia akan mendatangkan kehancurannya sendiri. Sekalipun pengumuman ini menyebabkan perjalanan mendatang ke daerah terlarang menjadi lebih sulit dan pertempuran lebih putus asa, terlepas dari ini, perjalanan berikutnya pasti akan lebih berdarah. Mengenai kebodohan berpartisipasi dalam ujian darah dan api 50 tahun kemudian, dia bahkan tidak memikirkannya. Saat itu usianya sudah cukup untuk memasuki pembentukan fondasi. Bahkan jika ia tidak dapat memasuki pembentukan fondasi, ia pasti tidak akan dapat menapaki jalan kultivasi lebih lama lagi. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Hanli. Dengan pemikiran itu, Hanli mendaftar untuk berpartisipasi dalam kelompok pengumpul obat dan mengorbankan nyawanya. Tanpa diduga, kemunculan Paman Wang itu membuat Hanli merasa sangat terkejut dan agak menyesal. Ketika Paman Wang melihat Hanli, dia semakin terkejut. Di satu sisi, dia sangat terkejut bahwa murid baru ini akan berpartisipasi dalam ujian darah dan api. Di sisi lain, dia hampir tidak percaya seberapa jauh kultivasi Hanli telah berkembang. Dengan bakat Hanli, bagaimana dia bisa maju dari lapisan ke-9 ke lapisan ke-11 dalam waktu yang begitu singkat? Ini terlalu mengejutkan. Jika Hanli adalah murid yang berbakat, maka itu tidak akan aneh. Dan justru akan lebih aneh lagi jika dia belum mencapai lapisan ke-11 sekarang. Namun dia telah secara pribadi menguji akar spiritual palsu Hanli. Namun bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat? Mengenai akar spiritualnya, Hanli dapat memasuki lapisan ke-9 sudah luar biasa bagi sekte. Biasanya, seorang hanya bisa mencapai hal ini jika diberi kekuatan sihir oleh seorang tetua dan sering mengonsumsi beberapa pil obat spiritual, disertai dengan kultivasi yang tekun dan pahit. Namun, dengan Hanli yang saat ini berdiri di hadapannya, dengan basis kultivasi di lapisan ke-11, dia sangat terkejut. Karena Paman Wang ragu, dia dengan tidak seban menarik Hanli ke samping dan menguji atributnya sekali lagi. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya dan hal itu menghilangkan kecurigaannya tentang akar spiritual yang bermutasi. Hal ini menyebabkan Paman Wang kebingungan.